Final Liga Champions 2005 antara AC Milan versus Liverpool merupakan salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah sepak bola. Laga ini dikenal sebagai Miracle of Istanbul. Di babak pertama, anak asuh Carlo Ancelotti tampil meyakinkan dengan 3 gol yang mereka lesakan. Bahkan, mereka bisa unggul dari menit pertama melalui set piece free kick. Melihat performa yang luar biasa, banyak yang memperkirakan AC Milan lah yang akan keluar menjadi juara. Tapi, keajaiban terjadi di babak kedua. The Reds bisa menyamakan skor menjadi 3-3 dalam kurun waktu 7 menit. Remontada tersebut diakhiri dengan save Dudek di babak adu penalti. Perubahan strategi setelah jeda pertandingan jadi kunci comeback luar biasa itu. Keputusan yang diambil Rafael Benitez berhasil memperpanjang nafas timnya dan membalikkan keadaan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas bagaimana taktik Liverpool di final Liga Champions 2005. Pada tahun tersebut, AC Milan dinakodai oleh Carlo Ancelotti. Mereka turun dengan formasi 4-4-2 Diamond. Dida jadi palang pintu terakhir. Di depannya ada nama-nama besar seperti Paolo Maldini, Nesta, James Stam, dan Cafu. Kemudian Pirlo, Gattuso, Seedorf, dan Kaká mengisi pos gelandang. Sementara duet Shevchenko-Crespo menempati pos striker. Melihat susunan pemain ini, tidak heran jika AC Milan lebih diunggulkan, karena memang mereka dihuni oleh pemain-pemain yang sangat terkenal di dunia sepak bola. Berbeda dengan Liverpool yang mungkin starternya tidak semegah Rossoneri. Untuk mengamankan gawang, Dudek dibantu oleh 4 pemain belakang, Finan, Jamie Carragher, Sami Hyypiä, serta Jimmy Traoré. Winger kanan dan kiri ditempati oleh Luis Garcia dan John Rice. Pos nomor 9 dipercayakan kepada Milan Baros. Dia disupport oleh Harry Kewell yang berada tepat di belakangnya, serta duet Xabi Alonso Gerrard pada pos gelandang. Pada babak pertama, sebenarnya serangan cukup berimbang, namun AC Milan tampil lebih klinis dibanding Liverpool. Saat menyerang, posisi gelandang AC Milan Nero ke tengah. Mereka cenderung beroperasi di koridor sentral dan half space. Mungkin sesekali salah satu di antara pemain tengah melebar ke sisi lapangan. Area sayap sering ditempati oleh fullback yang naik, seperti yang tampak pada momen ini waktu Maldini naik untuk bersiap menerima umpan dari Seedorf. Dari keempat gelandang, Pirlo jadi yang paling sering berada di belakang untuk menjalankan peran sebagai deep lying playmaker, menyuplai lini depan dengan umpan-umpan cantiknya. Meski sebagian besar dilakukan oleh Andrea Pirlo, tapi pemain lain seperti Gattuso dan Seedorf juga terkadang melakukan umpan lambung yang diarahkan ke belakang lini Liverpool. Kemudian, Kaká juga menjadi pemain yang memiliki tugas khusus. Ia diberi lisensi roaming dan cenderung beroperasi di ruang antar lini lawan. Dalam klip ini terlihat jelas bahwa keberadaan Seedorf serta Gattuso bisa dijadikan sebagai decoy untuk menarik keluar Alonso dan Gerrard, sehingga Kaká bisa berdiri bebas di belakangnya. Dan di babak pertama, pemain asal Brasil itu bisa memainkan perannya dengan sangat baik. Positioning yang tepat serta skill individunya kerap menyulitkan pertahanan Liverpool. Itulah yang terjadi pada proses awal gol pembuka Rossoneri. Setelah menerima umpan, Kaká melanjutkan dengan penetrasi. Aksinya itu mengundang Traoré untuk melakukan foul di sisi kiri. Set piece free kick AC Milan pada momen ini cukup menarik. Pirlo tidak mengirim bola kepada header, tapi melepaskan umpan kepada Maldini yang berlari dari belakang untuk ekspos ruang depan pertahanan The Reds. Pada menit 39, klub berseragam merah hitam itu menggandakan keunggulan.
diawali dari intercept Alessandro Nesta yang memicu perdebatan. Di momen transisi positif ini, pemain Milan segera melakukan serangan balik. Pirlo sukses berikan bola kepada Kakak. Waktu situasi 3 lawan 3, gerakan silang dari dua striker membuat pertahanan Liverpool kebingungan. Umpan Shevchenko ke tiang jauh berhasil diteruskan ke gawang oleh Hernan Crespo. 6 menit berselang, lagi-lagi Kakak membuktikan kualitasnya. Kali ini, turningnya sukses mengecoh Steven Gerrard. Dia langsung melanjutkan dengan umpan ke belakang lini saat pertahanan lawan masih unbalanced. Serangan ini diakhiri dengan finishing berkelas dari Crespo. 3-0 AC Milan unggul. Pada babak pertama, penampilan Liverpool terutama saat transisi negatif memang cukup buruk. Keputusan yang diambil kurang tepat sehingga menimbulkan serangan yang lebih berbahaya. AC Milan melalui Ricardo Kakak benar-benar bisa memporak-porandakan lini tengah The Reds. Keunggulan 3-0 membuat peluang Rossoneri menjadi jawara semakin terbuka. Untuk merespon ketertinggalan, Rafael Benitez melakukan perubahan besar. Aman masuk menggantikan Finan guna mendukung rencananya. Liverpool yang awalnya bermain dengan skema 4-4-1-1 berganti menjadi 3-4-2-1 pada babak kedua. Rice serta Schmeiser menjadi wingback. Aman yang baru masuk menemani Alonso di tengah, sementara Gerrard didorong lebih ke depan. Pada 45 menit pertama, shape 4-2-4 kerap terlihat waktu Liverpool sedang menyerang. Di babak kedua, Liverpool mengurangi jumlah pemain di belakang untuk memperbanyak jumlah orang yang terlibat dalam menyerang. Tak hanya itu, center back kanan Liverpool, Jamie Carragher, juga tampil lebih agresif setelah jeda pertandingan. Triggernya biasanya waktu Schmeiser masuk ke tengah. Di momen tersebut, Carragher naik untuk membantu penyerangan. Ketika akan memasuki final third, Liverpool terkadang menggunakan 5 pemain di depan, sehingga unggul jumlah dengan backline AC Milan. Waktu bola di-switch ke Rice, Cafu terpancing melakukan pressing. Hal tersebut membuat Gerrard bebas tanpa kawalan, dan pemain lain telat merespon keberadaannya, sehingga kapten The Reds tersebut sukses mencetak gol yang membangkitkan mental timnya. Di babak kedua ini, Rafael Benitez juga mengubah pendekatannya saat bertahan. Liverpool yang kewalahan menghadapi lini tengah AC Milan sukses meredamnya di babak kedua. Schmeiser yang menjadi wingback kanan tidak langsung turun ke belakang, tapi dia diberi tugas untuk mengawal salah satu gelandang lawan. Dalam klip ini, Schmeiser terlihat mengikuti pergerakan Seedorf. Dengan bantuannya, maka semua pemain tengah Milan mendapatkan penjagaan yang ketat dari The Reds. Perannya itu cukup penting lantaran bisa memblokir akses pemain tengah Rossoneri. Waktu bola dipindah ke sayap, Schmeiser dengan cepat akan bergeser untuk menutup atau membayangi lawan. Aktifnya Schmeiser membantu lini tengah juga terjadi di klip ini. Interceptnya membuat bola berpindah penguasaan dan menjadi cikal bakal terjadinya gol kedua. Serangan tadi menghasilkan throw-in bagi The Reds. Lemparan ke dalam ini dilakukan dengan cepat. Bola dipindah secara bertahap ke tengah. Defense rendah dari AC Milan membuat Schmeiser mendapatkan ruang untuk melepaskan bola dari luar kotak penalti. Gol ini semakin membangkitkan asa penggawa Liverpool. 3 menit berselang, recovery dari Schmeiser membuahkan serangan transisi. Carragher langsung naik ke depan dan melanjutkan aksinya dengan membangun skema treatment bersama Barros dan Gerrard. Situasi berbahaya ini memaksa Gattuso melakukan foul di dalam kotak penalti. Xabi Alonso ditunjuk sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya berhasil diamankan oleh Dida. Namun, gelandang berkebangsaan Spanyol itu berhasil menebus kesalahannya melalui bola rebound. Skor 3-3. Menjelang waktu normal berakhir, Carlo Ancelotti melakukan perubahan makro.
Crespo dan Seedorf ditarik keluar digantikan dengan Thomasson serta Serginho. Mulai pada saat itu, AC Milan bermain dengan 3 bek. Maldini, Nesta, serta Jaap Stam mengisi pos center back, sementara Serginho dan Cafu bermain sebagai wingback. Perubahan ini tampak disiapkan Ancelotti untuk menghadapi babak extra time. Pada babak tambahan waktu tersebut, Rafael Benitez juga melakukan perubahan, tapi sifatnya mikro. Dia menukar posisi Schmeichel dengan Gerrard. Tujuannya mengantisipasi tenaga baru AC Milan di sisi kiri, Serginho. Benitez lebih memilih Gerrard karena pada waktu itu usianya masih 25 tahun dan staminanya juga masih cukup prima. Sementara Schmeichel sudah berusia 30 tahun. Keputusan pelatih asal Spanyol itu bisa dibilang cukup berhasil, lantaran Steven Gerrard beberapa kali bisa mematahkan serangan Rossoneri yang dilancarkan dari sisi kiri. Serangan AC Milan pada babak extra time memang sedikit lebih tinggi. Mereka memiliki momentum lebih banyak dibanding Liverpool. Bahkan 5 menit menjelang extra time berakhir, anak asuh Carlo Ancelotti nyaris menciptakan gol kemenangan. Tapi kesempatan itu berhasil digagalkan oleh double save Dudek yang sangat krusial. Pada babak ini, AC Milan terlebih dahulu melakukan tendangan. 2 eksekutor mereka gagal menuntaskan tugasnya. Tendangan Serginho melambung ke atas gawang, sementara tembakan Pirlo bisa dibaca oleh Dudek. Sementara di kubu sebelah, Hamann dan Cisse sukses memperdaya Dida. Liverpool unggul 2-0. 2 penendang berikutnya dari Rossoneri melaksanakan tugasnya dengan sangat dingin. Thomasson serta Ricardo Kakak berhasil menceploskan bola ke gawang The Reds. Peluang Liverpool menjadi juara sempat tersendat oleh tendangan Reis yang bisa digagalkan oleh Dida. Namun Schmeichel yang menjadi penendang berikutnya dapat mengeksekusinya dengan sempurna. Dengan kondisi skor 3-2, maka penendang kelima dari kedua tim memiliki tugas berat, karena mereka bisa menjadi penentu pertandingan. Shevchenko maju sebagai penendang kelima bagi AC Milan. Pemain berkebangsaan Ukraina itu berniat mengarahkan bola ke tengah, dan Dudek sebenarnya sudah tertipu. Tetapi kiper The Reds itu sukses menjangkau bola dengan tangan kirinya dan memastikan Liverpool keluar sebagai juara Liga Champions 2005. Sebelum bola ditendang, Dudek terlihat cukup aktif. Dia berusaha mempengaruhi fokus pemain lawan dengan gerakan yang dilakukannya. Hasilnya, kiper Liverpool itu sukses menepis 2 tendangan AC Milan. Apa yang dilakukan Liverpool di pertandingan ini terabadikan dalam sejarah sepak bola sebagai comeback terbaik. Mereka sukses melawan kemustahilan dengan ciptakan 3 gol beruntun dalam tempo 7 menit. Perang taktik antara Ancelotti dan Benitez ini akhirnya dimenangkan oleh pelatih asal Spanyol.